Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ristiawati dari Prodi Manajemen. Saya akan berusaha menjelaskan mengenai perilaku organisasi dalam manajemen logistik. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi dalam logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Yang pertama yaitu desain organisasi. Ada dua model penerapan manajemen logistik dalam suatu perusahaan, yaitu penerapan manajemen logistik sentralisasi dan penerapan manajemen logistik desentralisasi. Penerapan manajemen logistik untuk sentralisasi maupun desentralisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategi perusahaan, jangkauan pasar, kemampuan manajemen, dan sumber daya lainnya seperti manusia, alam, dan model. Kita juga akan menjelaskan mengenai manajemen logistik yang bersifat sentralisasi. Sentralisasi dalam struktur organisasi menggambarkan apakah seseorang pemimpin akan memberikan wewenangnya atau tidak. Penerapan dalam hal suatu organisasi akan menjadi rumit karena yang pertama yaitu karyawan pada tingkat struktur organisasi yang sama sering mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang berbeda. Yang kedua yaitu sering terjadi pengambilan keputusan yang cukup bagus di suatu bagian organisasi, akan tetapi untuk bagian yang lain tidak dianggap bagus dan justru dianggap tidak baik. Yang ketiga yaitu karyawan secara formal mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, akan tetapi wewenang yang diberikan adalah wewenang yang semu. Kemudian hubungan antara sentralisasi dengan desain organisasi adalah yang pertama, semakin tinggi spesialisasi kerja, maka akan semakin besar sentralisasinya. Hubungan ini timbul karena semakin tinggi atau semakin terspesialisasi suatu pekerjaan, maka tidak akan memungkinkan adanya wewenang untuk bertindak secara leluasa. Yang kedua yaitu semakin sedikit pendelegasian wewenang, maka akan semakin besar sentralisasinya, karena sentralisasi bersifat mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga yaitu semakin besar penerapan departemen fungsional, maka akan semakin besar sentralisasi. Hubungan ini timbul karena departemen tersebut fungsional mensyaratkan pengkoordinasian kegiatan lain. Yang berikutnya yaitu semakin luas rentang kendali, semakin besar sentralisasinya. Yang kedua yaitu manajemen logistik desentralisasi. Dapat dilakukan apabila suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Sistem desentralisasi mempunyai 4 macam konsekuensi di dalam pelaksanaan organisasi. Yang pertama yaitu jika terjadi suatu pekerjaan yang mempunyai spesialisasi tinggi, maka sedikit sekali kebebasan untuk bertindak yang dimiliki pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua yaitu pendelegasian wewenang yang besar akan mengharuskan adanya pengendalian yang kuat. Yang ketiga, sering adanya departemen fungsional yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pengendalian yang luas tidak memungkinkan tersedianya supervisi untuk masing-masing pekerjaan. Dalam sistem desentralisasi, apabila ditinjau dari saluran wewenang, maka akan terdapat beberapa bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi jalur atau garis merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan. Yang B, bentuk organisasi fungsional, organisasi yang berwenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya
dalam bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan fungsinya. Dan C yaitu bentuk organisasi garis dan staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada organisasi di bawahnya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan. Yang berikutnya itu bentuk organisasi fungsional dan garis merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang E, bentuk organisasi garis, fungsional dan staf merupakan organisasi yang berwenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintah kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang staf ahli. Yang berikutnya yaitu manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penerapan manajemen logistik, sistem sentralisasi, dan sistem desentralisasi. Penerapan ini membagi beberapa kekurangan dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Sistem logistik gabungan mempunyai 4 macam konsekuensi dalam pelaksanaan organisasi, yaitu yang pertama, jika spesialisasi kerja makin tinggi, maka akan semakin besar kompleksitas kerjanya. Yang kedua, semakin besar pendelegasian wewenang, maka akan semakin besar kompleksitasnya. Yang ketiga, semakin besar pelanggan, jenis produk atau jasa, maka organisasi bersangkutan akan semakin kompleks. Yang keempat, jika rentang kendalinya sempit, maka akan semakin kompleks pelaksanaannya. Dalam sistem gabungan terdapat beberapa bentuk organisasi, yaitu yang pertama, bentuk organisasi garis jalur yang wewenangnya berasal dari pucuk pimpinan kepada satuan organisasi di bawahnya untuk pekerjaan rutin. Pekerjaan yang tidak rutin diambil oleh pimpinan. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional, organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu bentuk organisasi garis dan staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya. Yang keempat, membentuk organisasi fungsional dan garis merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya. Yang kelima, bentuk organisasi garis fungsional dan staf pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang berikutnya yaitu penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Apabila suatu organisasi mengalami ketidakseimbangan dalam jumlah penyelia atau manajer terhadap tenaga operasional, akan mengakibatkan lemahnya sistem manajemen dalam pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu evolusi organisasi. Evolusi organisasi merupakan perubahan konsep dari konsep lama ke konsep baru yang mengarah ke keterpaduan antara masing-masing kegiatan dalam kegiatan logistik. Konsep baru muncul seiring dengan berjalannya konsep lama, dan oleh para manajer, konsep lama tersebut diperbarui dengan konsep baru. Perbandingan dari tipe organisasi yang ada dalam kaitan kegiatan logistik. Yang pertama yaitu logistik tipe 1. Dalam tipe ini, sebagian besar pengubahan organisasi menyangkut pengelompokan kembali dari fungsi-fungsi bidang tradisional, pemasaran, dan manufaktur. Yang kedua yaitu organisasi logistik tipe 2, bahwa beberapa bagian dari bidang logistik yang sudah dipisahkan dan diangkat ke suatu posisi yang lebih tinggi, wewenang dan tanggung jawab organisasi. Yang
berikutnya yaitu logistik tipe 3. Setiap aspek dari seluruh operasi logistik terstruktur sebagai suatu operasi garis yang berdiri sendiri. Kemudian keempat, bidang fungsional logistik digambarkan oleh level pelayanan penunjang sistem. Yang berikutnya, pada level koordinasi, potensi penuh dari sistem logistik dapat disebarluaskan ke seluruh perencana dan operasi garis. Kebijakan relasi organisasi. Dalam merencanakan kebijakan pemasaran untuk masa yang akan datang, manajer pemasaran perusahaan sering dihadapkan dengan beberapa pertanyaan seperti yang pertama yaitu apakah perusahaan perlu memusatkan perhatian pada pangsa pasar tertentu. Yang kedua, apakah yang diinginkan oleh pembeli, konsumen, pelanggan, atau relasi. Yang ketiga, bagaimana manajemen akan mengkoordinasi variabel harga produk, distribusi, dan promosinya. Kemudian yang keempat, konsep harga, produksi, distribusi, dan promosi yang seperti apa yang terbalik bagi perusahaan. Bagaimana perusahaan dalam menyiasati persaingan perusahaan baik terhadap produk sejenis ataupun pengganti. Kita bisa mengambil contoh perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gambaran di atas, misalkan perusahaan siaran radio. Sebagai contohnya, manajer produksi siaran dan manajer pemasaran akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, perusahaan perlu memusatkan perhatian dan pangsa pasar tertentu atau sering disebut dengan segmen pendengarnya, misalnya remaja sampai orang dewasa, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, yang diinginkan oleh pendengar tertentu, kualitas siaran yang mencerminkan selera di kelasnya, misalnya musik-musik terbaru dan berkelas nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.